Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revaldi Nizar. Saya akan menjelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium kimia. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu latar belakang. Bekerja di laboratorium kimia tidak akan lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya dari berbagai jenis bahan kimia, baik yang bersifat tidak berbahaya maupun yang bersifat berbahaya. Selain itu, peralatan yang ada di dalam laboratorium juga dapat mengakibatkan bahaya yang tak jarang berisiko tinggi pada praktikum yang sedang melakukan praktikum, jika tidak mengetahui cara dan prosedur penggunaan alat yang akan digunakan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman dan kesadaran terhadap keselamatan dan bahaya kerja di laboratorium. Telah banyak terjadi kecelakaan kerja baik yang disebabkan oleh kelalaian dalam penggunaan APD maupun kurangnya pemahaman cara kerja dari alat yang digunakan sehingga menyebabkan kerusakan fasilitas dan peralatan penunjang praktikum. Kecelakaan kerja di laboratorium dapat dihindari dan diantisipasi jika para praktikan mengetahui dan memahami K3 pada laboratorium. Pelaksanaan K3 merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terhindar dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian tujuan dan manfaat serta batasan masalah pada makalah yang akan dibuat. Yang pertama yaitu dapat mengetahui contoh penerapan K3 pada laboratorium kimia. Yang kedua yaitu dapat mengetahui jenis-jenis bahaya pada laboratorium kimia. Yang ketiga dapat mengetahui contoh kasus kecelakaan kerja di laboratorium. Yang keempat yaitu menambah ilmu pengetahuan dalam bidang kesehatan dan keselamatan kerja pada laboratorium kimia. Adapun batasan masalah pada makalah ini yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang dibahas hanya tentang K3 di ruang lingkup laboratorium kimia saja, baik mengenai peraturan terkait K3, risiko kecelakaan kerja, serta bahaya yang dapat terjadi di laboratorium kimia. Kemudian, konsep dasar. Pada dasarnya, laboratorium adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan percobaan maupun pelatihan yang berhubungan dengan ilmu fisika, biologi, dan kimia ataupun bidang ilmu lainnya, yang merupakan suatu ruang tertutup, kamar atau ruang terbuka. Sangat penting untuk mengetahui dan menerapkan K3 pada laboratorium, karena hal ini merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pada laboratorium dari risiko-risiko yang ada di laboratorium. Keselamatan kesehatan kerja laboratorium sangat penting untuk dipahami mengingat banyak laboratorium yang digunakan baik di pabrik ataupun di lembaga pendidikan dan penelitian. Kemudian peraturan K3 yang terkait di makalah. Yang pertama yaitu UU RI 1 nomor 1 tahun 1970 yang menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Kemudian UU nomor 23 tahun 1992 yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga, dan lingkungannya. Pemerintah bertugas mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yaitu tentang ketenagakerjaan. Isi dari undang-undang tersebut yaitu 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Yang kedua yaitu pemerintah dan masyarakat bersama-sama berupaya untuk memperluas kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia nomor 52 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat yaitu Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
Kemudian K3 yang ada pada laboratorium. Di Amerika Serikat, OHSA telah memberikan standar 29 CFR 1910-1450 untuk menghadapi pajanan kimia berbahaya di laboratorium kimia. Tujuan dari standar laboratorium ini adalah untuk memastikan pekerja dalam laboratorium non-produksi diinformasikan tentang bahaya kimia pada tempat kerjanya dan dilindungi dari pajanan kimia yang melebihi ambang batas paparan. Yang pertama ada CHP, yaitu Chemical Hygiene Plan, yang bertujuan untuk memberikan panduan yang tepat dan prosedur untuk penggunaan zat kimia dalam laboratorium. Standar laboratorium meminta CHP untuk memasukkan prosedur peralatan APD dan praktik pekerjaan yang mampu untuk melindungi pekerja dari bahaya kesehatan yang muncul dari pemakaian zat kimia dalam laboratorium. Yang kedua yaitu informasi dan pelatihan. Pekerja laboratorium harus diberikan informasi dan pelatihan yang berkaitan dengan bahaya kimia di laboratorium. Pelatihan harus diberikan pada saat pekerja baru masuk ke laboratorium dan saat adanya zat kimia baru yang berbahaya. Selain itu, pelatihan-pelatihan itu juga harus diulang secara periodik untuk menjamin bahwa pekerja selalu mengingat prinsip-prinsip keselamatan di laboratorium. Yang ketiga yaitu pengukuran pajanan. OHSE telah membuat permissible exposure limit seperti yang telah dicantumkan di 29 CFR 1910 subpart Z untuk ratusan zat kimia. PEL adalah nilai konsentrasi spesifik zat kimia di udara yang dipercaya tidak akan menimbulkan dampak buruk bagi pekerja. Perusahaan harus menjamin bahwa pekerja-pekerja mendapatkan pajanan di bawah angka yang sudah ditentukan oleh OHSE. Perusahaan harus melaksanakan monitoring pajanan melalui sampling udara jika memang ada risiko terpapar pajanan melebihi batas aman. Monitoring pajanan secara periodik harus dilakukan secara sesuai dengan standar dan memberitahukan hasilnya kepada para pekerja. Yang terakhir yaitu konsultasi medis. Perusahaan harus menyediakan pengukuran kesehatan bagi pekerja terkait dengan efek yang ditimbulkan oleh pajanan kimia. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara periodik atau insidental, misalnya terdapat zat kimia baru ataupun ada kasus kebocoran zat kimia. Kemudian akan membahas alat pelindung diri yang biasa digunakan pada lab kimia. APD sendiri merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Berikut adalah APD yang biasa digunakan, yaitu yang pertama yaitu jas laboratorium. Jas lab ini berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Terdapat dua jenis jas lab, yaitu jas lab yang sekali pakai dan jas lab yang dapat digunakan secara berkali-kali. Kedua yaitu safety glass. Percikan larutan kimia dapat membahayakan bagi orang yang bekerja di laboratorium. Oleh karenanya harus menggunakan kacamata khusus yang tahan akan potensi bahaya kimia dan panas. Kacamata itu terdiri dari dua tipe, yaitu clear safety glasses dan clear safety goggles. Yang ketiga yaitu masker gas. Bahan kimia atau reaksi kimia yang dihasilkan bisa mengeluarkan gas berbahaya. Oleh karena itu masker gas sangat cocok digunakan oleh Anda sehingga gas berbahaya tersebut tidak terhirup. Yang keempat yaitu pelindung muka. Seperti namanya, pelindung muka atau face shield digunakan untuk melindungi muka Anda dari panas, api, dan percikan material panas. Yang kelima ada safety shoes. Sebenarnya sepatu biasa sudah cukup untuk dipakai sebagai pelindung, tetapi di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan yaitu sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. Yang keenam yaitu safety glove. Safety glove ini melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang bisa membuat kulit Anda gatal atau melepuh. Macam-macam kaos tangan yang digunakan di lab biasanya terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena. Yang terakhir ada APAR, yaitu alat pemadam api ringan yang berguna untuk memadamkan api ringan yang terjadi karena kecelakaan kerja atau sumber lain. Kemudian data pendukung. Adapun contoh kasus kecelakaan kerja pada laboratorium, yaitu sebuah laboratorium kimia Universitas Diponegoro meledak. Kejadian ini terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2020 yang mengakibatkan satu mahasiswa menderita luka bakar. Selain aspek keadaan dan tindakan yang berpotensi celaka, dilakukan juga penilaian risiko untuk mengetahui tingkat risiko di laboratorium.
Penilaian risiko ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh nilai tingkat risiko dari masing-masing potensi bahaya di atas. Berdasarkan hasil identifikasi di Laboratorium Kimia Undip yang sebelumnya telah dibagi area kerja berdasarkan kelompok aktivitasnya, maka diketahui jenis bahaya tabel pada di bawah. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa ada beberapa kemungkinan risiko kerja pada laboratorium kimia, dan berikut ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan antara lain. Yang pertama yaitu tidak tersedianya prosedur keselamatan dan kesehatan kerja secara lengkap. Yang kedua, tidak tersedianya APD yang lengkap atau APD yang digunakan sudah habis masa pakainya. Yang ketiga, tidak tersedianya perlengkapan P3K. Yang keempat, tidak tersedianya alat pemadam api. Yang kelima, penggunaan laboratorium kurang memperhatikan keselamatan dan keamanan pada saat melakukan pekerjaan di laboratorium. Keselamatan semua pihak adalah tanggung jawab bersama petugas laboratorium dan pemakai laboratorium. Risiko keselamatan kerja di laboratorium sesungguhnya dapat direduksi apabila setiap pengguna laboratorium memperhatikan prosedur dan keselamatan kerja di laboratorium. Tetapi seringkali pengguna laboratorium menyepelekan risiko kerja hingga tidak memakai alat-alat pengaman meskipun telah ada atau disediakan. Kemudian penutup kesimpulannya, berdasarkan pemaparan penjelasan K3 di laboratorium kimia, dapat disimpulkan bahwa pentingnya penerapan dan pemahaman K3 bagi setiap pekerja dan atau pengguna laboratorium, karena hal ini bertujuan sebagai pencegahan atau mengurangi risiko kecelakaan kerja akibat kelalaian atau human error. Semua pekerja juga harus memahami setiap bahaya dan risiko yang dapat ditimbulkan pada sebuah kegiatan. Perusahaan serta instansi terkait yang memiliki laboratorium kimia hendaknya memperhatikan APD pada setiap laboratorium dan merawat dan mengganti apabila APD tersebut sudah habis masa pakainya. Bagi para lembaga atau perusahaan hendaknya untuk memberikan pelatihan terkait K3 bagi para pekerja atau pengguna laboratorium. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan mencegah risiko kecelakaan kerja. Disarankan bagi pengguna laboratorium untuk menggunakan bahan-bahan kimia secukupnya atau seminimal mungkin. Memilih jenis kegiatan yang sebisa mungkin tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Pengguna laboratorium wajib menggunakan APD untuk keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.